Semangat pagi, kembali kita bertemu dalam kuliah manajemen strategik sesi yang kelima. Ya, pada sesi ini saya akan ajak Bapak Ibu untuk memahami lebih dalam tentang Sustainable Competitive Advantage, unggulan bersaing yang berkelanjutan pada perusahaan. Fokus kita pada sesi ini lebih kepada how to create strategic di bisnis level, tingkat bisnis. Kita tahu masing-masing perusahaan biasanya memiliki keunggulan. Ya, A dan B memiliki keunggulan yang berbeda dan memiliki aspek-aspek yang diunggulkan secara berbeda pula. Ya, walaupun kita tahu biasanya aspek yang diunggulkan itu bisa jadi menjadikan perusahaan itu di atas angin dibandingkan perusahaan lain, dan tidak dimiliki oleh perusahaan-perusahahan lain. Keunggulan-keunggulan yang seperti itu perlu mendapatkan treatment khusus, mendapatkan pengawalan dalam artian keunggulan-keunggulan tersebut bisa menjamin perusahaan tersebut menjadi berkelanjutan. Nah, di sini saya akan tampilkan sebuah video manusia robot di mana manusia robot ini diciptakan memiliki berbagai keunggulan, memiliki capability, kompetensi yang bisa dilakukan oleh manusia. Ya, kenapa dia bisa? Karena dia disusun oleh manusia dengan berbagai input. Ya, artificial intelligence yang di-create dalam manusia robot ini ternyata bisa menjadikan robot itu memiliki kompetensi yang beragam. Tapi at the end, keunggulan yang dimiliki oleh robot ini ternyata tetap tidak bisa mengungguli ciptaan Han. Oke, coba kita lihat apa yang dia tidak miliki dari robot ini. Keunggulan-keunggulan yang ada pada manusia, kompetensi yang ada pada manusia ada pada robot itu. Tapi that we say what she said that dia punya satu yang dia tidak miliki. My name is John. Delighted to meet you, John. Could you tell us a little about yourself and what you can do, Chloe? Yeah. Of course, I'm the first personal assistant built by CyberLife. I take care of most everyday tasks like cooking, housework, or managing your appointments, for example. And I understand you're the first android to have passed a Turing test. Could you tell us a little more about that? I really didn't do much, I just spoke with a few humans to see if they could tell the difference between me and a real person. It was a really interesting experience. But this is the first time in history that man has created a machine more intelligent than himself. I gather your brain can perform several billion operations per second, is that right? Absolutely, but I only exist thanks to the intelligence of the humans who designed me. And they have something I could never have. Really? And what's that? A soul. Sure. Ya. Dari sekian keunggulan yang dimiliki oleh manusia robot itu ternyata dia tidak punya jiwa. Ya, artinya apa? Kita sebagai perusahaan kita nggak apa-apa. Kita coba explore lebih dalam keunggulan apa yang kita miliki untuk bisa bertahan dan menjaga perusahaan ini berkesinambungan. Ya, kita flashback kembali tentang hierarki tujuan, strategi, dan siapa yang menyusun. Di sesi 1 saya ajak Bapak Ibu untuk untuk menganalisis visi, misi, tujuan, sasaran satu perusahaan. Ya, yang di kelas PMK ini visi, misi, tujuan dari divisi tempat Bapak Ibu berada. Nah, visi, misi, tujuan itu coba kita lihat. Sudah adakah strategi? Bagaimana rumusan strateginya? Belum. Siapa yang menyusun strategi visi misi itu?
Dewan direksi, oke, ya terlibat. Manajer perusahaan terlibat. Manajer bisnis terlibat. Manajer fungsional biasanya tidak dilibatkan, dalam artian manajer fungsional lebih kepada teknis. Kemudian tujuan jangka panjang, grand strategi. Yang merumuskan siapa? Dewan redaksi, Dewan direksi, manajer perusahaan, manajer bisnis, manajer fungsional juga tidak. Ya, tetapi coba lihat target tahunan, annual target. Siapa yang menyusun? Dewan direksi justru tidak terlibat di sini. Dewan direksi hanya cross check, kontrol, dan mengevaluasi tercapai apa tidak. Justru yang menyusun adalah manajer di fungsional, manajer bisnis, dan manajer perusahaan. Di tujuan tahunan ini sudah tergambarkan dengan jelas strategi kebijakan jangka pendek yang harus ditempuh oleh perusahaan. Jadi ketika Bapak Ibu ada pada posisi manajer fungsional maupun manajer bisnis, Bapak Ibu tidak akan pernah lepas atau selalu berkecimpung dengan hal-hal teknis yang berkaitan dengan perusahaan tersebut. Bagaimana caranya menjaga supaya tetap menjadi perusahaan yang berkesinambungan. Ya, strategi bisnis fungsional sering kita kenal sebagai strategi bisnis generik, umum, yang general. Ya, apa dasar pertimbangan menyusun strategi bisnis generik ini? Dari sudut pandang keunggulan kompetitif, ya, ada dua sudut pandang yang menjadi acuan Bapak Ibu untuk menyusun strategi bisnis generik. Yang pertama adalah strategi sumber keunggulan kompetitif, kemudian yang kedua adalah cakupan, coverage dari kompetisi. Sumber keunggulan kompetitif kita bagi dua, yakni biaya dan keunikan. Kemudian cakupan atau coverage kita bagi menjadi target market, ya, yang luas maupun yang sempit, ya, segmenting dan targeting yang luas dan sempit. Nah, dari kombinasi dua ini, ya, melahirkan strategi generik. Jadikan 4, kelompokkan menjadi 4, yaitu strategi kepemimpinan biaya, strategi diferensiasi, strategi biaya rendah terfokus, dan strategi diferensiasi fokus. Ya, sebelum masuk kepada strategi cost leadership, kita coba lihat dulu coverage-nya itu adalah segmenting dan targeting. Bagaimana kita mensegmentasi dan membuat target pasar, ya, yang luas maupun yang sempit. Dari segmentasi, proses segmentasi, kita kenal ada segmentasi demografis, segmentasi sosiografis, psikografis, dan lain sebagainya. Kita lihat dari perspektif konsumen, ada beberapa pertimbangan. Kemudian dari perspektif pasar industri, ya, juga ada beberapa pertimbangan yang secara general sih masih di pengelompokan berdasarkan geografis, pembeli, produk, dan ukuran pelanggan. Selanjutnya, ini adalah strategi yang merupakan hasil dari analisis pada sektor uniqueness and biaya, kemudian target. Jadi kita kelompokkan menjadi 4, yakni cost leadership, fokus cost leadership, dan fokus differentiation. Apa itu cost leadership strategi? Ya, kriteria kunci cost leadership strategi. Strategi kepemimpinan biaya. Secara teoritis, produk-produk yang bisa kita terapkan cost leadership strategi itu harus mengikuti kriteria berikut. Pertama, produk itu terstandarisasi secara relatif, features-nya dapat diterima oleh banyak pelanggan, harganya kompetitif terendah. Nah, ini adalah teori-teori persyaratannya cost leadership itu seperti apa, bagaimana mendapatkan
atau memperoleh keuntungan biaya dari implementasi cost leadership strategi. Ya, resikonya seperti apa, ya bisa dilihat dari uraian-uraian di atas. Nah, ini saya ajak Bapak Ibu untuk melihat lebih dekat secara teknis implementasi dari cost leadership strategi. Ya, ini adalah komparasi antara produk yang sama, ya, sama, produsennya sama, Joyce, dan ini Vaseline, tetapi dijual oleh minimarket yang berbeda. Kalau ini di Alfamart, ya, ini di apa nih ya? Indomaret. Ya, kita bandingkan. Harga yang ditawarkan berbeda. Selisihnya ini Rp600, yang ini lumayan, ya. Ini sampai 5.000-an ya, hampir 5.000 selisihnya. Bagaimana kedua minimarket ini bisa menerapkan harga yang berbeda? Kenapa? Apakah yang menerapkan harga yang mahal ini berorientasi untuk mengambil keuntungan yang tinggi, atau yang menjual dengan harga rendah ini sudah mencapai target sehingga dia melakukan strategi menurunkan harga untuk menarik konsumen lebih banyak. Ya, nah ini adalah sebagai contoh salah satu implementasi cost leadership strategi. Nah, saya yakin masing-masing minimarket ini sudah melakukan penghitungan kalkulasi yang jelas kapan dia harus membuat harganya menjadi rendah, ya, mengadakan promo-promo dengan harga yang rendah, kapan dia harus mempertahankan harga jualnya di level tertentu yang masih tinggi. Nah, ini sebenarnya strategi aja, namun kadang-kadang masyarakat atau konsumen yang kalau dikatakan jeli melihat perbedaan itu, tetapi sebenarnya misal nih kita membeli Rejoice di Alfamart, harganya lebih murah, tetapi harga minyak goreng di Alfamart lebih mahal. Terus di Indomaret harga minyak goreng lebih murah. Apakah kita harus pergi ke dua tempat itu hanya untuk mencari barang-barang yang memiliki harga yang lebih murah? Apa perlu seperti itu? Padahal kalau kita melakukan seperti itu, kita tidak pernah menghitung tenaga, waktu, kos bensin. Misalnya kita hari ini ke tempat A untuk mencari produk shampoo yang lebih murah, kemudian kita tempat B menghabiskan waktu, menghabiskan energi, menghabiskan bensin untuk mencari produk B yang harganya lebih murah gitu. Nah, itu sebenarnya salah satu permainan strategi yang dilakukan oleh bisnis retail, ya, untuk memikat customer atau untuk memberikan caring, ya, ekstra perhatian kepada customer sehingga customernya menjadi loyal. Nah, tentunya kalau kita sudah tahu teorinya bahwa itu adalah satu strategi mereka, ya, kita jangan sampai mengejar harga murah tetapi kita tidak pernah menghitung rugi waktu, biaya, dan energi untuk produk yang lebih murah. Ya, yang kedua, strategic bisnis di level unit, yakni strategi diferensiasi. Kapan kita melakukan diferensiasi produk? Di sesi 1 saya sudah jelaskan siklus daur hidup produk. Nah, ketika produk sudah mencapai fase maturity, matang, apabila perusahaan itu tidak melakukan diferensiasi, maka cenderung perusahaan itu akan decline, turun. Ya, untuk mempertahankan perusahaan itu tetap stabil, perusahaan biasanya melakukan upaya-upaya diferensiasi. Diferensiasi terhadap apa? Mereka akan coba eksplor keunggulan bersaing dari perusahaan. Mereka melakukan strategi diferensiasi pada aspek-aspek yang
diunggulkan. Nah, dan mereka melakukan rejuvenation. Ya, diferensiasi pada apa? Nanti kita coba lihat salah satu paper saya yang mengeksplor bagaimana salah satu destinasi wisata di Bali, Monkey Forest, menerapkan strategi diferensiasi sehingga mampu sustainable dan profitable. Ya. Nah, diferensiasi strategi pada tingkat bisnis, kriteria kunci. Ini tolong diperhatikan sekali K-nya, K kriteria kalau kita ingin melakukan diferensiasi. Ya, nilai yang disediakan oleh features yang khas dan karakteristiknya juga khas nilai tersebut. Kemudian premium price, harganya premium, rupa ada harga cocok lah. Kemudian layanannya, kualitas layanannya harus high, super. Kemudian gengsi, pride, proudnya customer harus kita berikan prioritas. Inovasi. Ketika KK ini sudah terpenuhi, saya yakin upaya diferensiasi yang Bapak Ibu lakukan akan tertangkap oleh customer. Oh iya, dia different, dia berbeda. Dan mereka akan take decision untuk memutuskan membeli produk. Coba kita kaji paper ini ya tentang diferensiasi yang dilakukan oleh ekowisata Monkey Forest, di mana kita tahu Monkey Forest ini adalah salah satu destinasi wisata berbasis alam, lingkungan, dan fauna yang sampai saat ini masih sustain, ya, masih dikunjungi, dikelola dengan secara profesional. Dalam riset ini saya mengambil judul strategi diferensiasi ekowisata, ya, meningkatkan value dari destinasi wisata tersebut. Studi pada destinasi wisata Monkey Forest Ubud. Nah, pada studi ini saya mengcompare, saya melihat bagaimana sustainability ekowisata yang ada di Bali. Saya compare antara Monkey Forest, kemudian Sangeh, dan Alas Kedaton. Nah, dari ketiga destinasi wisata ini, yang sustainable, yang profitable, dan dikelola secara profesional adalah Monkey Forest. Profit yang dicapai lumayan tinggi. Itu yang membuat saya penasaran, strategi apa sih yang dilakukan, ya. Setelah saya masuk wawancara, ketemu sama pengelola dan beberapa tokoh-tokoh masyarakat di sana, akhirnya saya temukan mereka melakukan strategi diferensiasi. Diferensiasi pada apa? Ya, coba kita lihat. Secara teoritis, Pak Hermawan Kertajaya bersama Kotler, Philip Kotler, menjelaskan bahwa konsep diferensiasi itu ada 3, ya. Different in content, how the company must be different in content, different in context, different in infrastructure. Setelah saya compare dengan destinasi wisata Monkey Forest, ternyata mereka melakukan ketiga hal ini, ya. Diferensiasi dilakukan pada konten, teks, dan pada infrastruktur. Pada konten itu apa? Substansi, isi. Produk yang ditawarkan oleh Monkey Forest sangat spesifik. Ya, kalau Bapak Ibu datang ke Sangeh, mungkin datang ke sana melihat monyetnya yang liar, kita tidak akan bisa melakukan sesi foto, ya, feeding the monkey, itu tidak bisa dilakukan. Tetapi di Monkey Forest we can do it, ya, kita merasa nyaman, pengunjung merasa nyaman. Jadi produk yang ditawarkan spesifik. Kemudian different in context, kontekstualnya, cara menawarkannya lebih spesifik. Kita lihat Monkey Forest punya web yang jelas, punya marketing team yang solid, punya sosial media yang handal untuk melakukan marketing yang secara berkesinambungan. Kemudian dari sisi infrastruktur kita lihat bahwa Monkey Forest memiliki infrastruktur yang benar-benar settle.
Mereka memiliki open stage yang dulu biasa dipakai untuk perform atraksi-atraksi budaya. Mereka juga memiliki ruangan meeting, ada restoran. Kemudian untuk perawatan monyet, mereka memiliki klinik yang dokter spesialis hewannya itu standby di sana yang memberikan pemeliharaan terhadap monyet-monyet yang ada di sana. Jadi fasilitas yang different ini, fasilitas and resources yang different ini juga memberikan keunggulan yang lebih dibandingkan dengan destinasi yang lain. Makanya dari different in content, different in context, different in infrastruktur bermuara kepada value, nilai unggul dia memiliki nilai lebih dibandingkan dengan yang lain. Nah, value yang kita bisa lihat adalah good in process, good in service, good in brand image. Ya, kompleks lah. Ternyata aplikasi teori diferensiasi Kotler ini benar-benar terjadi di destinasi wisata Monkey Forest, sehingga destinasi wisata ini bisa berkesinambungan. Ini salah satu contoh riset saya ya yang saya lakukan 2013 dari rasa penasaran kenapa destinasi yang lain tidak bisa sustainable seperti Monkey Forest. Nah, ternyata ini mereka miliki ya, diferensiasi strategi pada tingkat bisnis ini dilakukan oleh Monkey Forest. Kemudian ini adalah strategi pada tingkat bisnis ya, syarat-syaratnya supaya bisa dibaca lebih detail. Kemudian kita bisa optimalkan value change ya, value chain untuk meningkatkan strategi bisnisnya. Ya, dorongan diferensiasi, ciri produk yang khas, kinerja produk yang khas, layanan istimewa, teknologi baru, kualitas input, keahlian dan pengalaman istimewa serta informasi yang tertentu. Ya, apakah ada risiko dari diferensiasi? Ada. Ya, pelanggan dapat memutuskan bahwa biaya kekhasan terlalu besar ya. Kompetitor dapat belajar bagaimana meniru value change, arti kekhasan tidak lagi dinilai oleh pelanggan. Ini resiko ya. Ya, kita lanjutkan dengan strategi business level, strategi generic business level yang mengkombinasikan antara cost effective, cost leadership terfokus dan diferensiasi terfokus secara bersama-sama. Ya, tentunya apabila perusahaan bisa mengkombinasikan keempat strategi tersebut secara bersama ya, secara terintegrasi, maka diyakini perusahaan tersebut akan lebih cepat beradaptasi ya, mampu mengungguli kompetitor-kompetitornya dari berbagai segi sehingga dijamin bisa berkelanjutan. Ya, di mana di sini disampaikan bahwa terjadi juga resiko apabila perusahaan itu bisa mengcombine antara empat strategi itu. Ya, resikonya adalah perusahaan dapat terjebak di setengah. Jadi kalau kita sebutkan resiko, semua strategi yang diambil ada resikonya ya. Kalau misalnya kita tidak fokus ya melakukan semua strategi di bisnis level itu secara bersama-sama, intinya mesti dikawal secara benar ya, dievaluasi secara benar, implementasinya juga dilakukan dengan baik, resikonya pasti akan bisa ditekan. Ya, ini adalah satu contoh saja bagaimana Southwest Airlines melakukan dua strategi ya, di low cost ya, biaya rendah dengan model pesawat ya. Ini juga ada resikonya ya. Risiko hanya menggunakan Boeing 737, ketika Boeing ini bermasalah ya sudah matilah perusahaan airline itu ya. Memakai bandara sekunder, terbang dengan rute pendek, tidak memberikan makanan, berbalik hanya 15 menit, tidak ada kursi cadangan, tidak bisa pesan. Dia melakukan cost
leadership strategi. Dan diferensiasi yang dilakukan apa? Fokus pada kepuasan, detisasi, layanan baru, penerbangan bagi ini dulu mereka lakukan, tetap cuman nggak tahu sekarang apakah melakukan. Ya, jadi Bapak Ibu ada 3 hal yang mesti kita fokus perhatikan untuk menjamin strategi yang kita formulasi itu memberikan guidance yang benar dan hasil yang efektif, yang mampu menjaga itu. Pertama, strategi itu harus realistis, disesuaikan dengan resources. Nah, di sesi 3 kita membahas dengan daya. Realistis sesuai dengan resources, kemudian konsisten dengan kondisi dalam lingkungan persaingan, ya. Tidak labil dalam artian memiliki strategi A tetapi ya tidak pernah melakukan strategi tersebut, padahal strategi tersebut diformulasikan berdasarkan pertimbangan kondisi lingkungan, tapi tidak dilakukan, tidak konsisten melakukan, ya hasilnya tidak akan ada. Kemudian yang terakhir, dilaksanakan secara hati-hati. Hati dalam tanda kutip, seperti Hewlett Packard mengatakan bahwa you cannot manage everything if you cannot measure it. Jadi kita tidak akan memanage dengan baik hal-hal yang kita tidak bisa hitung. Ya, perlu ketelitian, kehati-hatian, pertimbangan-pertimbangan, ya jangan sampai melahirkan strategi tanpa berdasarkan data statistik atau proses yang accountability. Ya, kesinambungan perusahaan itu tidak tercapai, tidak menjadi objektif yang jelas. Ya, berikut adalah beberapa karya-karya tulis saya yang ini yang fokus kepada strategi ya. Sih sudah saya menulis paper, cuman ini yang lebih spesifik melihat bagaimana sih strategi keunggulan bersaing, strategi bergeser, strategi kompetitif, ya strategi komunikasi, strategi melibatkan stakeholder, ya yang sangat populer dan ini diterima di publikasi di jurnal yang maksudnya memberikan efek besar kepada masyarakat, yakni strategi diferensiasi ekowisata. Nah, masyarakat jadi tahu, oh ternyata ekowisata Monkey Forest itu melakukan strategi diferensiasi bla 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 bla, sehingga sudah dijamin bisa berkelanjutan. Bahkan di Monkey Forest ini saya juga menghitung demand forecasting dengan data-data yang ada, saya bisa menghitung 3 tahun ke depan seperti apa. Kemudian destination management, imaging Kintamani, ini disertasi saya. Di sini juga dari hasil penghitungan kuantitatif citra Kintamani itu kita bisa merumuskan, kemudian bisa menemukan jawaban apakah Kintamani ini akan sustain apa tidak. Nanti saya berikan juga papernya, di situ ada stage 1, stage 2, stage 3. Karena stage 1 saya melihat manajemen functionnya seperti apa, stage 2 saya menghitung secara kuantitatif, kemudian stage 3 melihat keberlanjutannya. Kemudian yang ketiga, ini how does the shifting of marketing strategy in hospitality industry contribute to sustainability company growth. Semua perusahaan-perusahaan hotel-hotel yang bergerak di bidang hospitality, hotel melakukan shifting, bergeser dari marketing konvensional ke marketing digital. Total yang saya hitung itu 43% mereka bergeser. Dan bagaimana kontribusinya terhadap sustainability dari bisnis hospitality? Ternyata 43% bergeser, dan saya hitung ternyata berpengaruh terhadap keberlanjutan itu kalau nggak salah hampir di atas 40% juga, 45%. Jadi ketika dia bergeser, shifting of marketing strategy,
maka perusahaan itu akan menjadi sustainable, ya, mempengaruhi sustainability sebesar 40. Kemudian yang keempat, strategi Markom, strategi marketing komunikasi ekowisata di Dolphin Hunting Lovina. Ini juga sangat ya sangat diapresiasi sama masyarakat nelayan yang memiliki usaha perahu di Lovina. Itu total perahu kalau nggak salah waktu itu ya, tahun 2014 saya research itu hampir 450 perahu ya, 250 atau 450 perahu yang mereka tidak memiliki strategi marketing komunikasi yang jelas antara perahu satu desa dengan desa yang lain, sehingga pendapatan mereka itu tidak menentu. Ya, dengan adanya agensi markomnya yang benar, kita baru bisa mendapatkan pembagian ya pariwisata yang benar. Kemudian yang kelima, digital marketing increase competitive advantage. Ini saya melihat bagaimana desa wisata di Bali. Nah, kalau desa wisata kita membayangkan kan itu produknya di desa. Apakah mereka menggunakan digital marketing? Di 5 yang saya survei desa wisata itu, saya checklist mereka apa enggak. Ternyata yang menggunakan digital marketing memiliki keunggulan bersaing jauh lebih tinggi daripada yang konvensional. Itu riset yang kelima. Kemudian yang keenam ini saya komparatif ya. Kalau tadi di sesi sebelumnya, sesi 4 kita menghitung matriks CPM. Ini saya mengkomparatifkan antara desa wisata di Bali dengan desa wisata Andhra Pradesh. Apa hasilnya ya? Komparasinya seperti apa nanti bisa dibaca di. Kemudian yang ketujuh itu entrepreneurial marketing untuk penetrasi pasar ya. Ini khusus untuk ekspor market, produk-produk ekspor Bali ya, handicraft Bali. Bagaimana entrepreneurial marketing itu diterapkan sehingga bisa penetrasi pasar. Ya, ini adalah screenshot dari karya-karya yang sudah dipublikasi. Ya, Ibu, saya berikan juga di Google Classroom, melihat apa sih analisis yang analisis strategik yang sudah saya lakukan dari perspektif research tentunya ya. Perspektif aplikasi sudah juga saya lakukan di dalam mengelola pasca sarjana universitas. Ya. Nah, ini salah satu buku yang saya tulis tentang tourism village dan community ekonomi, bagaimana desa wisata itu mampu meningkatkan ekonomi masyarakat. Kemudian ini aplikasi tentang digital marketing yang mampu meningkatkan competitive advantage dari. Kemudian ini yang paper yang tadi yang saya ulas tentang diferensiasi, dan ini paper tentang strategi marketing komunikasi, dan ini adalah shifting, pergeseran antara marketing konvensional ke digital dan kontribusinya terhadap sustainability company growth. Yang terakhir ini yang baru saja publikasi di kajian Bali ini di Udayana. Saya melihat bagaimana kontribusi dari stakeholder dalam membangun brand desa wisata di Bali dan di Indonesia. Ini menarik sekali. Nah, kita tahu brand desa wisata belum begitu melekat di benak dunia ya. Nah, ada perbedaan perspektif, jadi saya coba kaji. Dan satu lagi, bagaimana brand equity berpengaruh terhadap tingkat keputusan orang datang ke Bali, itu masih dalam proses. Oke, baik, demikianlah Bapak Ibu, sesi kelima ini sudah berakhir. Saya berharap dari sesi 1 sesi 5 itu Bapak Ibu memperoleh pembelajaran yang lengkap tentang how is management, dan Bapak Ibu juga punya atau guidance yang jelas untuk
mengimplementasikan teori-teori manajemen strategik di dalam dunia kerja yang sesungguhnya. Demikian saya akhiri sesi 5 ini dan tetap semangat pagi.